Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Sowan di channel Pedal Story. Vlog kali ini saya mau membahas tentang frame, yaitu bahan-bahan apa sih yang digunakan untuk membuat frame ini, frame atau rangka sepeda. Kalau secara garis besar ada empat jenis bahan yang bisa digunakan untuk frame sepeda. Yang pertama adalah high-tin steel atau baja, yang kedua adalah chromoly, yang kedua adalah chromoly, yang ketiga adalah aluminium, yang keempat itu karbon, limanik, dan yang kelima adalah titanium. Masuk yang pertama itu bahan high-tin steel atau baja. Baja itu digunakan untuk sepeda-sepeda yang dahulu lah. Kalau ada sepeda beberapa tahun lalu juga masih banyak juga yang menggunakan sepeda biasanya di bawah yang sejutaan, biasanya itu rangkanya masih besi. Kalau di ciri-cirinya dia kuat, memang kuat. Kelebihannya dia kuat, kemudian tahan banting pasti. Kalau rusak, umpamanya ada penyok, dia kalau rusak tuh bisa diperbaiki lah, gampang memperbaikinya. Las selesai, retak las selesai, bisa. Tapi kalau kekurangannya dia tuh gampang karatan dan bobotnya nauzubillah beratnya. Saya pernah pakai dulu kerangka besi, berat sekali sepedanya. Yang kedua adalah chromoly itu. Yang kedua adalah chromoly. Dia tuh besi, cuma ada campuran namanya chromium dan molybdenum. Nah, jadi sifatnya tuh lebih mirip-mirip dengan high-tin steel tadi, dengan baja tadi yang pertama. Nah, dia tuh sifatnya mirip seperti high-tin steel, besi. Dia lebih kuat dan tahan goncangan, tahan benturan. Jadi dia tuh di sepeda-sepeda dirt jump, tuh frame sepedanya banyak pakai chromoly. Jadi dia lebih tahan benturan, dia lebih tahan karat daripada besi. Dia bisa berkarat juga, lebih tahan karat daripada besi. Dia tuh kalau ciri fisiknya tuh dia frame-nya tuh mirip dengan high-tin steel, cuma lebih tipis saja. Kelebihannya sangat tahan banting, tahan lama, dia kaku, cuma ada fleksibelnya juga. Harganya termasuk murah dibandingkan dengan frame-frame yang sekarang ini. Dia kalau kekurangannya, dia mudah berkarat juga, cuma dia tidak secepat karatnya secepat besi. Dia bisa berkarat, cuma tidak secepat karat besi. Dan juga dia berat, cuma lebih ringan daripada besi tadi. Kalau dibandingkan aluminium, dia lebih berat. Oke, kita masuk ke 3, yaitu bahan frame dari aluminium alloy. Nah, aluminium alloy biasanya disebut kan. Ini bahannya aluminium. Jadi saya pakai rangka Moso 7005 aluminium. Ini bahan aluminium. Kalau dia lebih ringan, banyak sekarang digunakan yang sepeda aluminium ini banyak. Dia lebih ringan, kuat juga. Dia tahan terhadap korosi. Jadi kalau cat-cat ngelupas gitu, dia nggak tahan terhadap korosi lah. Untuk dari segi harga, dia lebih mahal daripada besi tadi, cuma masih relatif terjangkau. Dia kuat. Kalau kekurangannya,
dia tuh penurunan performa akan terasa. Kalau dia udah lama terasa penurunan performanya, kekuatannya terasa turun. Kemudian dia kalau kena benturan dia lebih gampang penyok. Nah, jadi berhati-hati dalam memakai sepeda rangka aluminium ini. Kalau sudah penyok tuh susah untuk memperbaikinya. Ini sifat sepeda aluminium itu. Jadi ya saya pakai ini karena pertama saya dulu budgetnya terbatas, tidak saya pakai sepeda ini. Yang keempat adalah carbon fiber. Nah, carbon fiber ini sekarang sudah banyak yang pakai. Carbon fiber ini nih, oh ya tadi kelemahan ini juga, kelemahan yang aluminium juga kita balik. Dia las-lasannya tuh besar-besar. Nampak las-lasannya besar. Nah, kita masuk ke carbon fiber. Carbon fiber ini seperti dibilang dia serat karbon, dia kuat tapi ringan. Dia tuh kuat tapi ringan. Kemudian dia nggak ada sambungan las karena dia bisa dicetak gitu. Dia nggak ada sambungan las-lasan, nggak ada seperti ini. Jadi dia lebih rapi, estetikanya lebih dapat, bagus. Kemudian karena kuatnya dia kaku, jadi dia nggak, kalau kena benturan, kalau dia melebihi dari kapasitas atau kekuatan menahan benturan itu, dia nggak pakai retak, langsung patah, langsung pecah. Itu karbon sifatnya. Dia kuat tapi getas, kaku sekali. Jadi banyak kelebihannya sih. Kemudian bentuk frame-nya tuh karena dia cetakan, dia bisa dibentuk unik-unik gitu, lebih bagus. Dia nggak akan berkarat. Dia juga dalam pencetakannya dia bisa disetting itu. Dia bisa menyesuaikan dengan bikernya seperti apa. Jadi dia lebih di custom, lebih bisa, lebih oke dengan frame karbon ini. Kalau kita kan ada frame itu kita bisa pesan tuh. Nah, kita bisa menyesuaikan geometri badan kita, cara kita bersepeda, dia lebih bisa disesuaikan. Dan kelebihannya itu tadi, yang pertama adalah yang sudah saya sebutkan tadi, ringan, sangat ringan. Kalau carbon fiber ringan sekali. Kalau dibandingkan aluminium beda banget lah, terasa banget bedanya. Kekurangannya adalah dia mahal. Karbon jarang yang murah kalau frame karbon. Kemudian dia tidak tahan panas. Dia kalau lebih mudah rusak sih. Jadi kalau karbon itu nggak ada namanya tahan banting gitu. Karena dia kalau udah melebihi sedikit saja di atas kemampuan menahan beban, dia langsung patah. Dan biasanya kalau rusak dia nggak bisa diperbaiki. Bisa pun mungkin ya sangat sulit lah. Ya biasanya nggak bisa diperbaiki sih. Kalau ada frame karbon gitu yang udah ada cacat, itu kita udah sulit menjualnya. Terakhir adalah titanium. Titanium ini bahan-bahan premium ya. Dia keras, kaku, ringan. Kalau untuk saat ini frame terbaik untuk sepeda, frame yang terbaik pilihannya utama adalah ya titanium. Dia tuh ringan, hampir sama seperti karbon, cuma kelebihan dari karbon dia lebih tahan banting. Itu dia. Jadi kelebihannya tuh kalau ciri-ciri fisiknya itu ringan, kemudian tidak berkarat, sambungan lasnya tuh kecil-kecil, dia dilas juga tapi kecil-kecil ya sambungannya. Jadi kalau kekuatan itu seperti besi lah, besi kuat sekali. Kemudian dia tahan lama. Jadi kalau aluminium tadi ada penurunan performa setelah sekian puluh tahun, kalau titanium dia tidak akan menurun, dia akan seperti itu saja. Kemudian kalau rusak pun dia susah diperbaiki, itu kekurangannya, dan dia lebih mahal sekali ya. Nah itu kalau kita ya sedikit pengetahuan
sifat-sifat atau ciri fisik, kelebihan dan kekurangan dari bahan-bahan frame ini. Tapi kalau dalam membeli frame, pasti nanti penjualnya itu akan memberikan rekomendasi dan pertimbangan sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi jangan malu untuk berkonsultasi sebelum membeli supaya tidak salah beli. Oke, semoga bermanfaat. Salam kompak, salam 2 pedal, salam pedal story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.